Sambil menunggu kawan yang lainnya, Kak ya. Kalau untuk pertemuan sekarang itu pertemuan kelima. Nah, nanti yang 6 6 dan 7 mungkin siang jam 2 sampai jam 5 ya, sama kayak jadwal yang telah ditetapkan. Yuk, ini Bapak panggil lagi di grup untuk join lagi. Untuk pertemuan keempat, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Ayo kita mulai aja ya, Kak ya. Baik, Pak. Yuk, Erpiana Nasution sudah juga join juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan keempat untuk penulisan untuk web. Nah, penulisan untuk web itu maksudnya untuk berita website, berarti berita online ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ini juga seperti biasa sebelum memulai perkuliahan. eh, Mengkondisikan kesiapan dulu kita. Ya, kalau baru cuma join dua, nanti mudah-mudahan yang lain join lagi. Karena ini ada penyambungan-penyambungan. Kita punya Zoom gratis, ya terputus-putus. Nggak apa-apa. Oke, cuman nampak yang ada sekarang cuman Eka Putrayana sama Erpiana Nasution yang dari awal. Nanti mudah-mudahan yang lain join lagi nanti. Lalu untuk sebelum kita melanjutkan materi kita yang baru, kita melakukan apersepsi dulu atau mengulas materi perkuliahan yang sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat materi kita yang sebelum ini? Eka, Erpiana, ayo silakan. Materi kita sebelumnya tentang apa? Halo, materinya tentang apa tadi? Karakteristik dan
perkembangan media online, sejarahnya sama konvergensi media. Apa Eka? Yang saya ingin, Karakteristik yang saya ingin karakteristik dan perkembangannya media online. media on Lalu itu sejarahnya. perkembangan Nah, sejarahnya apa? sejarahnya Lalu ada dimulai konvergensi oh teknologi pada email awal dan konvergensi media. Nah, jadi iya kita dimulai kita memang perlu melakukan persepsi dan ya sebelum kita masuk materi baru ya materi lama ya kita ulas juga sedikit kan. Nah, tadi kalau mengenai eh, ya ibaratnya umpamanya kalau protagonisme media di Indonesia. penyambungan ke sebuah materi yang baru, kita perlu jembatan dulu materi yang lamanya, baru kita masuk ke materi yang baru. Oke. Lalu ada enggak kira-kira kalian ingin tahu macam mana lah rasanya menulis web itu ya? Nah, ada yang ingin tahu rasanya kan? Eh, iya Pak, Ah, saya penasaran bagaimana bisa ah, berita itu tuh ditulis di sana. it's web. Kalau sudah timbul penasaran, oke, ini kita akan memulai memasuki inti, tapi sebelum itu Bapak juga harus jelaskan dulu memang CPL sama CPMK-nya. Kalau untuk materi pertemuan keempat ini, CPL-nya masih CPL 1, yang cocoknya ini nih, mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, termasuk CPL 2, mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. Kemudian CPMK-nya temuan keempat sudah masuk CPMK 2 yaitu tentang mahasiswa mampu memahami perkembangan jurnalisme online. Jadi kita sudah mulai melakukan perkembangan ini ya sudah mengetahui untuk penulisan webnya. Lalu kita masuk ke materinya, inti materi pertemuan keempat penulisan untuk web. Jadi teknik penulisan dan model pelaporan media itu ya kayaknya juga eh, sama lah dengan penulisan. Nah ini. Jadi kalau teknik dasarnya untuk menulis di media online itu tampilan naskahnya atau single page-nya atau single post-nya. Jadi alinianya pendek, tulisan online termasuk di blog atau hendaknya menggunakan alinea atau paragraf pendek. Idealnya satu alinea itu maksimal 5 baris saja atau 5 line per paragraf. Contoh terbaik bisa disimak di situs BBC Indonesia. Jadi jangan panjang-panjang ya. Sebelum kita menulisnya eh, jangan panjang-panjang dulu nanti beritanya. Kadang kan orang juga kita tengok satu paragraf itu sampai sekian baris. Itu ya memang tidak ada sih aturan baku yang mengaturnya, tapi kita bisa berpedoman kepada sebuah media online yang sudah maju kayak BBC atau media-media online lain. Ya mereka cuman maksimal cuman 5 baris tuh satu paragraf. Itu bukan berarti harus seperti itu. Jarak antar alineanya harus ada. Jarak antar alinea menyisakan ruang kosong. Ruang kosong itu maksudnya pakai spasi antar alinea. Ini membuat naskah online masih dipindai dan enak dibaca. Tapi kalau dia pernah kalian membaca sebuah berita itu tergabung semuanya itu pasti nggak enak dibaca.
Tapi kalau ada dipisah-pisah paragraf satu, sespasi, separagraf dua, itu enak bacanya. Pernah pernah kita kalian mendapati sebuah media online eh, tergabung semua hurufnya? Ada, Bapak pernah jumpa. Bisa-bisa saja pas lagi mempostingnya, ya masih tukang postingnya mungkin kelupaan mungkin memasang spasinya bisa jadi. Lalu jarak tidak ada inden. Tidak ada inden itu maksudnya kalau di media cetak atau kita menulis baris baru itu dijorokkan ke dalam sedikit. Nah, kalau di media online itu tidak ada itu. Semuanya rata kiri. Nah, rata kiri. Highlight akan lebih skenabel dan enak dibaca jika tulisan online diberi tanda-tanda khusus pada bagian itu seperti ditebalkan, dimiringkan, diberi warna, atau di block quote. Ini akan menjadikan naskah online Anda jadi eye catching, maksudnya menarik perhatian. Jadi kalau kita tebalkan, oh ini maksudnya nih. Jadi orang membaca, ini ada huruf tebal, ini ada warna merah, ini ada huruf miring. Oh, ini kenapa dibuat huruf merah ya? Jadi menarik buat mata untuk membacanya. Itu maksudnya. Kemudian untuk anatomi beritanya sama. Jadi anatomi beritanya seperti tubuh berita juga mempunyai bagian-bagian di antaranya judul nah, atau headline-nya, baris atau tanggal, deadline. Jadi kalau media online itu ada judul, kemudian ada deadline, kemudian ada teras berita, lead and intronya. Dan tubuh berita atau body dan sebagian orang ada nambahkan leg atau kakinya. Ini lead, body, ada juga orang mengasihkan sini kaki atau yang kurang pentingnya berbentuk piramida terbalik. Ini sudah paham kalian ini kan tentang piramida terbalik ini kan. Jadi ada juga orang bilang ada pendahuluannya ini atau pembahasan atau penutup. Itu kalau kalau dianatomikan strukturnya. Kemudian kalau untuk pemilihan judulnya, ini pemilihan judul ya, Bapak cek dulu ya. Pertemuan keempat. Jadi judul berita atau atau headline itu merupakan bagian penting yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Jadi kalau berita online itu yang dibaca orang awal-awalnya memang judul. Oh, ini judulnya gitu. Jadi judulnya menentukan apakah pembaca akan membaca berita tersebut atau tidak. Itu tergantung judul tuh. Kalau memang nggak 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 enak, ya nggak dibacanya. Ini nggak nih. Saya nggak baca ini nih. Gitu. Biasanya ya seperti itu. Kalau enak, bacalah nih. Ah, ini mantap nih. Baca. Tapi kalau dari judulnya saja sudah tidak menarik, kadang orang malas bacanya kan. Kita lanjut ke ada tata cara membuat judul itu. Pertama, menggambarkan atau meringkaskan atau mencerminkan isi berita. Ringkas eh, dan to the point kalau kata orang atau lugas. Jadi kalau termasuk kalau kita mau buat konten ya ringkas dan to the point. Terdiri dari subjek dan predikat. Nama seseorang hanya digunakan dalam judul jika dia tokoh. Jadi kalau umpamanya Presiden Jokowi itu boleh dia tokoh. Kalau umpamanya Eka Putrayana, kalau masih belum tokoh internasional atau nasional atau belum tokoh rohil, mungkin kalau kita buat judul nama
Eka Putrayana membeli sarapan pagi di emperan umpamanya. Itu siapa Eka Putrayana? Ini contoh nah, Eka ya. Mereka bertanya, tapi kalau Bistamam sarapan pagi di emperan. Oh, Bistamam Bupati ini kata orang kan. Ah, itu maksudnya ya. Menggunakan tanda kutip tunggal jika berupa kutipan. Kemudian pemilihan judul berita lagi jelas atau tidak bermakna ganda. Jangan payah mengartikan orang ini apa maksudnya nih. Menggunakan kalimat aktif, hindari kalimat tanya. Nah, ini sama kayak penulisan-penulisan yang lain. Untuk terasnya sama kayak teori-teori ini kalian sudah belajar ya sebelum ini ya. Ini maka nggak Bapak ulas lagi. Ini sudah pasti kalian sudah belajar sebelumnya. Jadi yang teknik-teknik isi berita dari elemen berita 5W1H dan yang lain-lain itu ya tetap berlaku untuk media online. Jadi teknik sederhana menulis berita online. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa eh, who, what, when, where, why. Nah, sama ya. Sama seperti yang nah, teknik teras beritanya sama. Nah, ini ada contoh. Ini contoh ini kegiatan lama ini. Ada kegiatan bimbingan manasik haji dulu di Gerbang Serbaguna, di Gedung Serbaguna dulu namanya, sekarang Gedung eh, Misran Rais. Nah, ini contoh aja ya. Sekarang bernama Gedung Misran Rais. Setelah acara, jadi berhasil diwawancara waktu itu Bupatinya Suyatno dan Kepala Kantor Kementerian Agamanya waktu itu bernama Pak Agustiar. Pak Agustiar ini sekarang barusan meninggal. Nah, kemudian ini transkrip wawancaranya. Jadi setelah diwawancara tuh Pak Suyatno dia berkata begini, eh, harapan saya jemaah calon haji kita senantiasa menjaga kesehatan karena berangkat haji itu memerlukan kesehatan yang prima. Jadi kalau keluar tidak penting, tidak usah. Jadi ini hasil wawancara nih ya tentang buku-buku tata cara untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Nah, kemudian dia katakan gini juga hasil wawancaranya ini transkrip wawancaranya. Saya terima kasih banyak masyarakat kita yang sadar arti daripada haji itu sendiri. Mungkin ini karena niat yang tulus. Nah, jadi seperti itu kalau seorang bupati itu diwawancara, para masyarakat kita tidak langsung menjadi sebuah ulasan berita. Jadi wawancaranya itu kadang kemana-mana dulu dia ngomong. Ada masalah menabung, dia harus berusaha dan lain sebagainya. Kayak gitu kalau di seorang
Allah akan memberi petunjuk jalan yang benar katanya. Nah, ini hasil wawancara nih ya. Juga di sini eh, ditanya tentang pelayanan. Nah, kita siap setiap tahunnya harus ada peningkatan. Jadi terutama sekali dalam hal pelayanan sampai ke makan-makannya itu hotelnya harus kita safety betul kata Bapak Bupati waktu itu kan. Makanya dalam pengarahan saya tadi, saya berharap betul lah petugas yang sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Apalagi orang tua-tua kita ini banyak yang usia tua ya, ini selalu kita kontrol. Kita melalui Pak Camat, kecamatan apabila ada jemaah calon haji kita sedikit sakit, segera dibawa ke puskesmas-puskesmas. Kemudian ada tentang pembatalan Transnusa. Waktu itu setelah kita runding, kita pikirkan, kita putuskan, tidak mungkin rasanya kita naik Transnusa dari Dumai menuju Batam. Karena penerbangannya itu hampir 5 kali. Kalau itu akan akan terlihat seperti itu hasil wawancaranya. Lalu diwawancara juga Kepala Kantor Kementerian Agamanya. Jadi dibilang sama Kepala Kantor Kementerian Agamanya berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin yang dilakukan tim dokter Rumah Sakit Pratomo, alhamdulillah kondisi jemaah kita yang sudah terperiksa itu hampir 200. Bahkan Sinemba, Simpang Kanan Pujut menunjukkan kesehatan yang sangat prima sekali. Tidak ada lagi yang sakit. Dan materi manasik ini pertama kebijakan pemerintah. Dijelaskan sini sama Kemenaknya. Kemudian ada ilmu manasik haji. Tentang ada juga ditanya tentang kloter. Diwawancara kayak gitu kan sama wartawannya kan. Lalu seperti apa beritanya? Itu dia. Jadinya Bupati Rohil buka bimbingan manasik haji bagi 311 CJH. Kalau dulu calon jemaah haji namanya. Ini namanya umpamanya Riau Terkini bahkan CPAP. Itu sejumlah media membuat itu umpamanya ini medianya Riau Terkini. Ini kotanya. Nah, seperti itu rata-rata kalau media online atau media-media lain seperti itu. Deadline-nya di atas headline-nya atau judul. Ini deadline-nya. Kemudian baru ini lead-nya. Bupati Royal Suyatno membuka secara resmi bimbingan manasik haji 1436 Hijriah atau 2015 Masehi. Bimbingan itu diikuti 311 calon jemaah haji. Materi bimbingan kebijakan pemerintah, ilmu manasik dan pengetahuan kesehatan. Kalau ini ada BR-BR kalau dulu media online itu cara aplikasinya dia harus dibuat BR-BR gitu. Jadi kalau sekarang sudah modern, tidak perlu pakai itu lagi. Cukup langsung ketikan biasa dibuat spasi. Ketik di Notepad. Kemudian untuk keduanya pembukaan bimbingan manasik dilakukan Rabu
29 Juli tahun 2015. Ini sudah lama ya. Di Gebung Serbaguna. Ini contoh yang lama. Jadi bisa-bisa saja itu tadi hasil wawancara, ini beritanya, nah, itu linknya. Kemudian dari hasil wawancara tadi kita bisa mendapatkan berita tambahan. Karena dari wawancara itu kan berkembang-berkembang, tidak hanya satu materi, bisa-bisa saja nanti Pemkab Rohil batalkan pemberangkatan JCA dari pesawat Turanusa dari Dumai ke Batam. Jadi dari hasil wawancara tadi bisa dapat berita lain tentang pembatalan pemberangkatan menggunakan pesawat Transnusa dari Dumai ke Batam. Itu contoh kalau memang penulisan-penulisan. Nah, jadi ini contoh. Contoh lain, umpamanya ada kegiatan safari Ramadan di Bagan Sinemba. Nah, camat waktu itu umpamanya M. Nasir, dia berkata ini seperti ini katanya. Nah, ini pernyataan camatnya. Kemudian setelah camat pidato, bupatinya lagi pidato di sebuah masjid, di acara safari Ramadan. Di dalam sebuah masjid kadang bupati pidatonya tentang APBD mengenai masalah bantuan rumah ibadah nih 2 miliar bukan untuk Masjid Al-Fat dibagi ke sekabupaten katanya. Budget masjid dibantu 25 juta dan 10 juta. Lalu ini kapan uang ini, Pak? Tak boleh dicairkan. Sudah kami tanya ke sana kemari aturan peraturan banyak masalah bantuan sosial ini. Jadi waktu itu terjadi eh, sulitnya pencairan bantuan sosial dikarenakan ada aturan-aturan baru yang mulai ditetapkan. Maka waktu itu memang agak sulit dalam penyaluran anggaran. Ah, ini pernyataan bupatinya, dia macam-macam. Ada menanggapi tentang eh, camat tadi, umpamanya ada membilangkan tentang ruko-ruko, juga ada tentang yang lain-lainnya. Ini beritanya. Jadi, jadi eh, secara umum umpamanya Bupati Royal Sapari Ramadan di Kecamatan Bagan Sinemba. Beritanya. Ini berita jadinya.
Ada yang mau ditanyakan Eka? Pertanyaan saya, apakah bisa berita tersebut? Misalnya, saya menemukan sebuah berita, tapi tapi orang tersebut atau yang memiliki berita tersebut tidak ingin beritanya itu diberitahu. Contohnya seperti kasus kasus pencurian ayam atau yang lebih besar lagi, yaitu dalang yang mengakibatkan kecelakaan parah di jalan. Tapi Itu, kalau Pak. umpamanya kita bisa mempertanggungjawabkan, bisa kita tulis. Tapi kalau seandainya mengancam keselamatan kita, umpamanya kan sering juga tuh orang kadang-kadang kalap kan, dia karena diberitakan itu kadang dia marah. Maka harus yang harus diberitakan itu memang harus hati-hati kita, Eka. Tidak boleh serampangan. Nah, lain kalau umpamanya rilis dari kepolisian. Rilis dari kepolisian itu biasanya eh, bolehlah dikutip. Tapi kalau terkadang kita yang akan mengungkap dalang kecelakaan, jangan-jangan nanti kita dijadikan saksi oleh kepolisian kan? Nah, jadikan saksi itu bukan berarti karena beritanya, karena mungkin dalam pemberitaan itu kita menyatakan kita melihat sendiri, ya bisa-bisa saja kita dipanggil untuk sebagai saksi, bukan dalam konteks sebagai wartawannya, tapi sebagai warga yang memang mengetahui informasi itu. Makanya eh, ada pencurian ayam, kita tulis. Nah, itu tidak serta-merta gitu. Apakah memang benar hal itu terjadi? Kalau memang fakta kita lihat, ditulis sebenarnya nggak apa-apa, nggak menyalahi aturan. Tapi apakah itu tidak akan mengancam keselamatan kita sebagai eh, wartawan yang menulisnya? Atau seperti apa? Makanya kalau kalau dalam di lapangan itu harus hati-hati, semuanya harus hati-hati dan makanya rambu-rambu kita harus ada kode etik jurnalistik itu. Jadi kalau ada pemberitaan, kalau seorang pejabat itu mengomong, ini off the record ya katanya, jangan dipublis, itu kita tidak boleh tulis. Nah, itulah rambu-rambunya salah satunya. Apalagi kalau kita menulis sesuatu yang sulit dipertanggungjawabkan, tahu-tahu kita mengetahui sesuatu, tahu-tahu orang itu tidak mengaku. Ah, nggak ada kayak gitu katanya kan. Nah, itu kita berabe jadinya. Bisa menimbulkan masalah baru nanti. Ya Eka ya. Kalau intinya dalam menulis itu hati-hati saja. Tidak semua yang kita ketahui bisa kita tulis. Karena nanti kalau ditulis itu, dia akan terpublis, akan diketahui oleh orang banyak. Ah, itulah nanti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oke Kak? Jadi beberapa eh, contoh relevannya dan keterkaitan bahan-bahan kajiannya sudah Bapak tengokkan tadi. Dalam konteks kehidupan, nah itu sudah Eka yang bertanya tadi sudah ada hubungannya. Penggunaan hasil penelitian dan pengabdian, nah, mudah-mudahan kita bisa analisis nanti sendiri. Memasukkan persepsi moderasi beragama, dan ini kembali Bapak tegaskan, kalau dalam menulis berita, kita harus samakan semua agama dan dalam penerapan sains dan Islam, eh, karena kita komunikasi penyiaran Islam, ya kita harus juga eh, meliput atau membuat berita-berita dakwah. Ini kan membuat menulis di web. Nah, dan kalau bisa ya adalah web-web dakwah gitu kan. Alat bantu pembelajarannya dalam materi ini salah satunya tadi Bapak tampilkan hasil
transkrip wawancara melalui slide. Kemudian sudah terlibat juga Eka tadi dalam pembelajarannya. Lalu untuk sekarang Bapak cuman pengen suruh Eka menyimpulkan. Bisa disimpulkan atau merefleksikan materi kita tadi dalam penulisan berita Eka. Hmm, sedikit. Nah, coba Eka, coba simpulkan. Kesimpulannya adalah teknik penulisan web merupakan adalah suatu cara atau suatu adalah teknik yang biasa digunakan untuk bisa menulis sekaligus menyampaikan isi berita dari satu situs web seperti contohnya se- se- Siberial, terus ada lagi web yaitu CNN web yang berkaitan dengan berita. Bahkan setiap web juga memiliki setiap web berita juga berisikan berita-berita yang telah dipertanggungjawabkan dan telah disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah disesuaikan sebagai jurnalis, termasuk juga telah dan juga tidak tidak memberikan cerita, tidak memberikan penulisan yang bersifat karangan atau interpretasi jurnalis itu sendiri. Harus berdasarkan studi lapangan dan juga menganalisa dari satu dari satu sudut ke sudut lain untuk bisa mendapatkan penulisan yang tepat agar menciptakan suatu penulisan yang tepat. Itu kesimpulan saya, Pak. Nah, kalau berbelit-belit, Oke, sudah. Jadi Eka sudah bisa menyimpulkan dan sekarang eh, Bapak coba ngasihkan tugas individu lewat link sudah di grup itu. Nah, ini tampilan eh, Google Form-nya minggu keempat ya. Nah, jadi tulis 4 berita langsung dan 1 reportasi atau picture posting di blog masing-masing. Deadline-nya 2 kali 24 jam ini nggak perlu diapakan, nggak perlu jadi patokan. Ini nanti saja ya. Ini atau Bapak ubah aja lah deadline-nya ini ya. Deadline-nya ini kita ubah. Nanti stres pula mahasiswa kan. Nah, cuman kalau kalau dalam eh, dunia jurnalis, jangankan nggak sampai 1 kali 24 jam, malah lebih nggak sampai 1 hari. Ini masih masih 2 kali 24 jam ini kan. Nah, sebenarnya kalau di media itu ya sekarang itu, tulis sekarang katanya. Tidak Bapak rubah itunya ya. Nggak ada 2 kali 24 jam lagi.